Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya terkait dengan pemrograman PHP, dan insya Allah semoga dilancarkan. Nanti akan kita buat video pemrograman PHP seri-seri berikutnya ya. Nanti di video-video yang lain akan coba kita bahas sintaks atau penggunaan perintah-perintah yang ada di PHP ya. Tentu nanti basic dasar kita nanti adalah di PHP sebagai sarana untuk mengembangkan pemrograman dalam bentuk web ya. Nah, sebelum kita mulai masuk, tidak ada salahnya kita mencoba mengingat sebentar atau mempelajari sebentar tentang sejarah munculnya bahasa pemrograman PHP itu sendiri ya. Jadi sejarah pemrograman PHP sama seperti sebagaimana layaknya teknologi, PHP juga melalui banyak perubahan dari tujuan awal ya. Bahkan PHP sebenarnya tidak direncanakan sebagai sebuah bahasa pemrograman. Jadi cikal bakal PHP berawal di tahun 94 oleh seorang programmer kelahiran Denmark yang bernama Rasmus Lerdorf ya, seperti yang fotonya ditampilkan. Jadi dia membuat sebuah script yang dirancang pada awalnya hanya untuk mencatat jumlah pengunjung pada halaman website pribadinya. Makanya di tahun 94 itu PHP itu singkatan dari personal homepage ya, personal homepage. Kemudian seiring berjalan waktu dia juga menambahkan fasilitas untuk penanganan form dan mengambil data dari sebuah basis data. Nah, namanya berubah lagi, PHP FI, Personal Homepage Form Interpreter. Nah, tidak dirasa ternyata sambil menulis script, maka perkembangan script yang ditulis oleh si Rasmus ini tadi semakin membesar dan banyak juga yang lain yang ingin menggunakan script yang dibuat oleh si Rasmus. Maka Rasmus berinisiatif untuk merilis apa yang dia buat itu ke publik dengan nama PHP Tools ya. Pada tahun 95 itu dikenal dengan nama PHP versi 1. Namun dengan begitu banyak kekurangannya lah ya. Karena emang pada awalnya PHP ini hanya dikembangkan oleh si Rasmus ini sendiri. Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 97 untuk menyempurnakan bahasanya, menyempurnakan perkembangan dari script yang awal mulanya ditulis oleh si Rasmus ini tadi, maka dibantu lagi oleh dua orang untuk mengembangkan PHP. Namanya tidak lagi PHP Personal Homepage, tapi PHP Hypertext Preprocessor. Jadi semacam pengulangan namanya dia sendiri lah ya. PHP, apa itu singkatan PHP? PHP Hypertext Preprocessor. Itu aja dia berulang begitu saja ya. Nah, pada 97 namanya tidak lagi Personal Homepage dan sudah menjadi bahasa pemrograman yang sifatnya open source. Nah, itu kira-kira singkatnya seperti itulah. Nah, kemudian kenapa sih kita belajarnya ke PHP? Kan banyak tuh bahasa pemrograman web yang lainnya. Kita coba melihat beberapa alasan kenapa PHP menjadi bahasa pemrograman web yang umum dipelajari dan digunakan. Yang pertama, karena PHP itu relatif untuk mudah dipelajari. Relatif. Jadi mungkin menurut saya PHP ini lebih mudah dipelajari karena sintaksnya yang simple, kemudian to the point. Kita menulis ini langsung tulis seperti itu dan bahasanya simple lah, seperti itu. Kemudian
HTML dan CSS nyambung dengan PHP, karena kalau udah kita berbicara tentang pemrograman web atau web design, maka kita nggak lepas tuh dari yang namanya HTML dan CSS. Nah, maka setelah kita memahami HTML dan CSS, kita ingin masuk ke pemrogramannya, maka PHP bisa bergabung ke dua hal itu tadi, HTML dan CSS. Ya, ditambah dengan JavaScript. Ketiga, yaitu sifatnya yang gratis. Kita tinggal masuk ke situs resminya PHP, kemudian kita tinggal download. Ya, di situ udah lengkap. Kalian tinggal memilih sesuai versinya. Tapi tentu ada cara supaya kita tidak menginstal PHP ini satu persatu ya. Karena emang untuk menjalankan sebuah PHP maka dibutuhkan web server, kemudian PHP itu sendiri, kemudian untuk database maka kita juga membutuhkan instalan database server. Nah, yang ditampilkan di sini ini kita mendownload PHP-nya saja, belum dua hal yang lainnya. Tapi tenang aja, nanti di lanjutan video akan saya bahas juga bagaimana kita menginstal PHP sekaligus bersamaan dengan web server dan database servernya. Kemudian komunitas PHP yang banyak, kalau kita searching di web atau via Google juga kita bisa nemukan tuh komunitas-komunitas pembelajaran PHP yang banyak, ada dari WA, grup Telegram, Facebook, ada banyak lah pokoknya, nanti kalian bisa coba cari. Kemudian dokumentasi yang lengkap. Jadi selain tampilan dokumentasi yang ada di websitenya, kita juga bisa mengunjungi, kalau di sini saya ambil referensi dari Stack Overflow. Jadi ya, Stack Overflow itu tempat kita biasanya kalau programmer membutuhkan solusi ngatasin error atau stuck, ya biasanya kita mengunjunginya Stack Overflow tuh. Nah, di Stack Overflow sendiri yang nanya mengenai PHP itu nyampe 1.300.000 question. Jadi ada 1.300.000 pertanyaan, dan itu bisa jadi juga salah satu pertanyaan kita itu sudah tercantum dari 1.300.000 pertanyaan itu tadi. Jadi referensinya banyak sekali, lengkap lah. Selain yang referensi dari PHP-nya sendiri, ada juga dari pertanyaan-pertanyaan programmer-programmer yang lain. Kemudian banyak website-website besar yang dibangun dengan PHP ya. Nah, ini contohnya saya ambil data dari wikitech.com. Pemrograman PHP itu berada di puncak bahasa pemrograman yang sering digunakan ya dari website-website. 78,9% bahasa pemrograman dari website itu menggunakan PHP, diikuti dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian banyak CMS besar itu dibangun dengan menggunakan bahasa PHP. Sebutlah yang populer yaitu WordPress, Joomla. Kemudian kalau kita familiar dengan e-learning, maka Moodle itu dibangun dengan menggunakan PHP. Nah, jadi CMS besar itu aja menggunakan PHP, jadi powerful lah ya. Jadi bisa diandalin lah, nggak cuma untuk buat aplikasi-aplikasi yang ringan atau yang kecil-kecil aja, tapi yang kelas berat sekalipun itu bisa dikerjakan dengan menggunakan PHP. Kemudian banyak framework yang bisa digunakan untuk mempermudah PHP. Nah, di zaman sekarang ini memang mayoritas banyak website itu yang dikembangkan dengan menggunakan framework ya. Jadi banyak yang dikembangkan dengan menggunakan framework ya, sebut saja CodeIgniter atau Laravel. Nah, itu juga sering digunakan dalam pembuatan sebuah website. Proses pembuatan website sekarang menjadi semakin kompleks dari waktu ke waktu ya, karena
perkembangan teknologi juga menuntut perubahan yang terus-menerus, dan kita sebagai seorang web programmer ini tentu menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Makanya agar tidak ketinggalan, kita juga harus bisa membuat program yang lebih kreatif dan efisien. Daripada membuat sesuatu itu dari nol, maka kita bisa memanfaatkan framework-framework yang sudah ada ini tadi, ya. Yang sederhana yaitu misalnya kita gunakan CodeIgniter atau Laravel atau yang lainnya lah, ada banyak. Tapi prinsipnya ya kita harus kuasai PHP-nya dulu. Ya, kenapa sampai framework? Karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mencari programmer PHP itu biasanya mewajibkan untuk menguasai satu framework yang ada. Misal dibutuhkan yang dicari paham CodeIgniter. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, maka terlebih dahulu kita harus paham dasar-dasar PHP-nya. Ya, jika kita ingin membuat theme di WordPress, kita juga menggunakan PHP, jadi kita harus tahu dulu PHP-nya itu seperti apa. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Ada beberapa step pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita coba pelajari dulu apa itu static website dan dynamic website. Nah, apa itu static dan dynamic website? Kemudian yang harus kita persiapkan apa saja? Seperti tadi yang saya bilang, bahwa PHP tidak bisa berjalan dengan PHP itu sendiri. Ada yang lainnya. Nah, maka itu juga harus dipersiapkan. Setelah kita siap, maka baru kita mulai masuk ke sintaksis penulisan PHP-nya. Satu persatu, kemudian ke struktur kontrol, kemudian kita masuk di function dan prosedur, kemudian kita buat form input, kemudian request method, session dan cookies, baru kita masuk ke database yang nanti akan kita buat dalam bentuk studi kasus, ya. Nah, kira-kira itulah tadi step pembelajaran yang akan coba sama-sama nanti kita pelajari melalui seri dari video ini. Jadi ini adalah video pertama tentang pengenalan PHP. Nanti akan ada video-video berikutnya pembahasan tentang pemrograman PHP. Mungkin sekian di video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.